Ketika kekuasaan itu tersentral di satu titik, maka ada kecenderungan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Oke, saya akan mulai dengan konsep dan teori ya. Saya akan mulai dari sisi sini ya, dari sisi gambar ya. Mudah-mudahan ini kelihatan gambar ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Satu hal menurut saya yang paling penting membicarakan sesuatu yang empiris yang terkait dengan lembaga eksekutif, maka yang harus kita bicarakan awalnya adalah konsep trias politika yang disampaikan oleh Montesquieu, bahwa di dalam kekuasaan sebuah negara maka akan ada 3 lembaga dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda satu sama lain, yang kemudian kita kenal dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, gitu ya. Trias politika ini yang menjadi dasar di banyak tempat, terutama di negara-negara yang demokratis, gitu ya, ataupun juga non demokratis, dia melakukan hal yang sama, bahwa pemisahan cabang-cabang kekuasaan itu dilakukan dengan 3 fungsi, 3 kewenangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, legislatif fokusnya adalah bagaimana dia membentuk undang-undang, ya, mengawasi atau mengontrol apa yang terjadi di eksekutif ataupun yudikatif. Nah, sementara eksekutif itu adalah fungsinya rule application, ya, mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang hadir untuk untuk masyarakat. Sementara yudikatif itu adalah mencoba untuk menghadirkan adanya rasa keadilan dengan melakukan controlling terhadap apa yang dilakukan oleh legislatif ataupun eksekutif dari berbagai bentuk-bentuk kebijakan yang ada. Namun di dalam konteks trias politika itu tidak hanya cukup membicarakan itu, ya. Konsep yang juga dibicarakan oleh banyak orang adalah separation of power, ya, pemisahan kekuasaan, gitu ya, atau membagi kekuasaan yang tidak serta-merta kita katakan kekuasaan itu ada di satu titik, gitu ya, satu sentral. Satu titik kekuasaan sentral itu dalam perbincangan banyak skolar, terutama pada filsuf-filsuf zaman dulu mengatakan bahwa ketika kekuasaan itu tersentral di satu titik, maka ada kecenderungan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Orang akan punya hasrat yang sangat berlebihan ketika dia punya keinginan untuk bisa doing many things, gitu, bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, dalam konteks itu maka tentu harus ada pembatasan. Tentu harus ada ruang-ruang yang dipisahkan agar kemudian satu pihak dengan pihak lain itu punya kesempatan untuk bisa saling controlling, ya, bisa saling menjaga satu sama lain. Dan fungsi pemisahan ini tujuan mulianya adalah soal itu. Kalau itu semua dipusatkan dan tidak terdesentralisasi, maka akibatnya orang akan punya kecenderungan untuk menyampaikan hasrat untuk bisa melakukan banyak hal terhadap apa yang dia mau, gitu. Karena nggak ada yang mengontrol, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menegur atau bahkan mengkritik dari apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Nah, doktrin itu, prinsip ini menjadi sangat penting di dalam konteks. Jadi tidak hanya sekedar kita ingin mengatakan bahwa 3 lembaga itu menjadi satu, tetapi adalah bagaimana itu dipisahkan dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Prinsipnya dari yang kita bicarakan trias politika dan dia doktrin separation of powers ini adalah desentralisasi. Jadi power itu tidak dipusatkan di satu titik, di satu orang, satu penguasa atau satu kelompok, gitu ya, tapi dia bisa disebar luaskan di kelompok yang berbeda-beda. Ini satu hal yang menjadi prinsip ketika kita membicarakan kekuasaan. Di samping itu, ternyata ketika membicarakan kekuasaan politik, maka yang harus kita diskusikan adalah soal check and balances. Ya, bagaimana kekuatan-kekuatan
legislatif, eksekutif, atau judiciary ini itu punya keseimbangan. Tidak ada satu yang mendominasi dengan kelompok yang lain. Prinsipnya adalah ketika itu terjadi check and balances, maka dia akan bisa saling mengisi satu sama lain, berusaha menjaga keseimbangan itu. Meskipun harus diakui bahwa ruang-ruang kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki, misalkan sebagai contoh, eksekutif dan legislatif itu, dia akan punya jauh lebih ruang yang besar ketimbang yudikatif gitu ya. Tetapi faktanya yudikatif sendiri juga dia punya ruang yang kewenangan yang luar biasa besar juga untuk bisa mengadili apa yang terjadi di ruang-ruangnya legislatif dan eksekutif. Jadi check and balances ini adalah upaya untuk bisa menjaga itu, menjaga agar kemudian tidak terjadi dominasi, menjaga agar kemudian kekuatan-kekuatan politik yang ada di masing-masing kamar-kamar ini itu tidak menjadi sangat dominan dan bahkan nanti kemudian malah berkumpul di satu titik kekuasaan itu dan kemudian terjadi abuse of power.